Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen PPN PPNBM untuk materi pertemuan 10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Richelvin dengan NIM 202330884 dan teman saya Muhammad Farhan dengan NIM 202330106. Mungkin langsung masuk saja kepada materinya. Untuk materi yang pertama yaitu A. Pengembalian kelebihan pembayaran PPN dan PPNBM. Prosedur restitusi PPN berdasarkan petunjuk resminya. Prosedur restitusi PPN atau pengembalian atas kelebihan pembayaran PPN adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu PKP mengajukan permohonan restitusi PPN dengan menggunakan mengisi SPT masa PPN dengan memberi tanda silang pada kolom dikembalikan dalam kurung restitusi. Bila kolom yang ketiga yaitu bila kolom dikembalikan dalam kurung restitusi pada SPT masa PPN tersebut tidak diisi atau tidak mencantumkan tanda permohonan pengembalian kelebihan pajak, maka PKP bisa membuat surat permohonan sendiri. Yang keempat itu pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pembayaran pajak oleh pihak pembayar. Yang kelima yaitu permohonan pengembalian diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Yang keenam itu permohonan pengembalian harus ditandatangani oleh pihak pembayar. Yang ketujuh itu pihak pembayar meliputi yang pertama itu wajib pajak orang pribadi, yang kedua wajib pajak badan dan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak. Yang sedangkan PPNBM itu pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Untuk materi yang selanjutnya itu B, mekanisme umum pengembalian dalam kurung restitusi PPN dan PPNBM. Mekanisme umum restitusi PPN. Prinsip umum tata cara restitusi diatur dalam pasal 17 ayat dalam kurung 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan rumusan di atas, Ditjen Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar dalam kurung SKPLB apabila setelah melakukan pemeriksaan diketahui jumlah pajak masukan lebih bayar daripada jumlah pajak keluaran. SKPLB masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan dalam garis miring atau data baru ternyata jumlah pajak yang lebih dibayar ternyata lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Untuk mekanisme umum PPNBM, proses restitusi pajak dapat dibedakan menjadi dua, yakni secara umum dan secara khusus melalui restitusi pendahuluan. Pertama, tata cara restitusi secara umum diatur dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut. Direktorat Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Dalam kurung dengan tambahan penekanan. Berdasarkan rumusan di atas, Ditjen Pajak akan menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar dalam kurung SKPLB. Setelah melakukan pemeriksaan, diketahui jumlah pajak masukan lebih bayar daripada jumlah pajak keluaran SKPLB.
masih dapat diterbitkan lagi apabila berdasar hasil pemeriksaan dan garis miring data baru ternyata jumlah pajak yang lebih dibayar ternyata lebih besar daripada kelebihan pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu untuk materi yang selanjutnya itu C, PKP berisiko rendah. Pengusaha kena pajak dalam kurung PKP berisiko rendah merupakan PKP yang melakukan kegiatan tertentu dan dapat diberikan pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada setiap masa pajak. Pemberian pengembalian pendahuluan adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta membantu likuiditas wajib pajak. Dengan menjadi PKP berisiko rendah, PKP dapat menerima pengembalian kelebihan pajak dalam jangka waktu 1 hingga 4 bulan sejak diajukan permohonan. Untuk materi yang selanjutnya itu D, pengembalian PPN dan PPNBM yang dibayarkan oleh pemegang paspor luar negeri. Seperti kita ketahui, di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 diatur tentang adanya ketentuan restitusi pajak pertama nilai dalam kurung VAT refund bagi turis asing atas PPN yang sudah dibayar untuk pembelian barang kena pajak yang akan dibawa ke luar wilayah pabean dalam kurung Indonesia. Pengembalian PPN dalam kurung VAT refund adalah merupakan insentif perpajakan yang diberikan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri berupa pengembalian PPN yang sudah dibayar atas pembelian barang kena pajak di Indonesia yang kemudian dibawa orang pribadi tersebut keluar daerah pabean. Mungkin itulah hasil presentasi dari kelompok 7. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.